Dan dimulai setelah 6 tahun dengan pengenalan Tolu dan Molu menjadi anak nakal. Terlihat bibi Rasi yang sangat seksi. Rasi sedang asik duduk dengan tamunya. Tiba-tiba Rasi mendengar letusan di dapur. Asap tebal menyelimuti Rasi. Rasi sangat kecewa karena muka Rasi gak karuan kotor. Rasi menegur Tolu dan Molu untuk dilempar sendalnya, tetapi Tolu dan Molu sangat pintar membawa kelereng dan diletakkan di lantai. Rasi berjalan menginjak kelereng itu. Tiba-tiba Rasi akan terjatuh dan jatuh di pelukan Jigar. Tolu dan Molu tertawa kepada ibunya Rasi. Hetal tertawa melihat kenakalan Tolu dan Molu. Jigar lalu mengejar Tolu dan Molu, tetapi Tolu dan Molu terus berlari sambil membawa bantal. Rada terpeleset karena Tolu dan Molu meletakkan kelereng di lantai. Rada menegur Tolu dan Molu. Tiba-tiba Tolu dan Molu menabrak Kokila. Kokila terlihat marah menatap Tolu dan Molu, tetapi Rasi berkata akan menangani Tolu dan Molu. Di sisi lain, Ahem sedang duduk melamun di kantor. Lalu Jigar berkata kepada Ahem mempunyai rumah dan keluarga. Ahem tak menghiraukan Jigar. Ahem terus memikirkan pekerjaan karena Ahem hampa jauh dari Gopi dan Merah. Ahem pergi meninggalkan Jigar. Jigar hendak memanggil Ahem. Ahem tak mendengarkan panggilan Jigar. Jigar berdiri menatap Ahem yang sudah pergi. Di sisi lain, Gopi sedang bercerita kepada anak-anak tentang Kanha. Anak-anak sangat senang memperhatikan Gopi. Semua asik mendengarkan cerita Gopi. Tiba-tiba, si Amang datang memberitahu bahwa Pidia, putri Gopi, melarikan diri. Gopi menitipkan anak-anak lalu pergi mencari Pidia. Pidia berlari untuk naik bus, tetapi Gopi berteriak memanggil Pidia. Pidia terus berlari. Gopi berteriak meminta Pidia berhenti. Lalu Gopi bisa menghentikan Pidia dan membawa Pidia ke pinggir pantai. Gopi berkata apakah Pidia ingin ke kota. Pidia berkata iya dan mengeluh bahwa rumah dan kota ini kecil. Pidia tak memiliki saudara kandung. Pidia meminta kepada Gopi bahwa mereka harus pergi. Gopi marah kepada Pidia dan pura-pura memberi uang kepada Pidia dan menyuruh Pidia pergi. Pidia menolak uang dari Gopi dan mengembalikan uang kepada Gopi. Pidia tak mau meninggalkan teman-temannya. Gopi terharu kepada Pidia, lalu Gopi mencium Pidia. Gopi sangat sayang kepada Pidia, sedangkan Kokila duduk di kamarnya melihat foto Merah dan Kokila mengambil boneka dan mengambil pakaian Merah yang disimpan di kotak oleh Kokila. Secara bersamaan, Ahem juga menatap ke foto Merah. Ahem sangat terpuruk mengingat putrinya Merah. Gopi juga sedang menidurkan Pidia sambil bernyanyi dan mengelus Pidia. Gopi melihat foto Merah, lalu Gopi berpikir Merah masih hidup karena tidak sendirian karena akan haji bersamanya. Gopi berdoa meminta untuk kebahagiaan Merah. Lalu seorang gadis muda berjalan menuju kuil. Gadis kecil itu bernyanyi di kuil. Gadis kecil itu berusia 8 tahun dan bernama Gauri. Rada datang di kerumunan orang-orang dan ikut berdoa. Selama Gauri bernyanyi, Gopi sedih merindukan Merah dan melihat foto Merah. Ahem juga sedih merindukan Merah dan melihat foto Merah. Kokila juga sedih merindukan Merah dan melihat foto Merah secara bersamaan. Di rumah Gopi, Gopi bangun terkejut melihat jam 9. Memikirkan pekerjaan, Gopi berjalan melihat keluar dan waktu masih pagi. Ternyata Gopi menyadari Pidia telah memajukan jamnya. Gopi menatap ke arah tempat tidur Pidia. Lalu Pidia tersenyum telah mengerjain Gopi ibunya. Gopi meminta Pidia supaya bangun. Di sisi lain di sekolah si kembar berpikir akan mengerjain
teman-temannya. Sedangkan Urmila sekarang telah menjadi juragan tanah dan akan mengetuk pintu untuk menagih hutang ke si Ece. Si Ece membayarnya dengan uang yang kurang. Urmila protes kepada si Ece bahwa cuma bisa bayar sedikit. Si Ece meminta maaf kepada Urmila, bayaran hutangnya kurang. Di sekolah, si kembar sangat nakal dan membuat Papu jatuh. Ternyata yang dikerjain adalah anak ginjal. Papu mengancam kepada si kembar akan memberitahu orang tuanya. Sedangkan Urmila sangat senang menghitung uangnya. Tiba-tiba Papu datang masuk ke rumah dengan baju yang kotor. Ginjal terkejut melihat anaknya bajunya kotor dan dimarahi. Papu berkata bahwa dikerjain si kembar anaknya Rasih. Ginjal marah dan akan menemui Rasih dan memarahi si kembar. Urmila sangat ketakutan bahwa Ginjal akan menemui Rasih dan bertengkar. Ginjal dan Urmila menaiki bajai. Di dalam bajai, Urmila dan Ginjal bertengkar. Papu sangat takut, meminta agar Ginjal tidak memarahi si kembar. Urmila berkata kepada Ginjal supaya tidak mengatakan kenakalan si kembar kepada Rasih. Ginjal tak terima perkataan Urmila. Ginjal lalu masuk ke rumah Modi dan berteriak memanggil Rasih. Rasih sedang asik dengan si kembar, terkejut melihat Ginjal marah. Ginjal berkata, si kembar telah membuat anaknya jatuh dan bajunya kotor. Rasih tak terima dimarahi Ginjal. Si kembar berdiri mendengarkan pertengkaran Rasih dan Ginjal. Sedangkan Urmila masih di luar bersama Papu dan mengancam Papu supaya diam. Urmila merasa khawatir Ginjal dan Rasih akan bertengkar hebat. Ginjal berkata, si kembar sangat nakal dan mengerjain anaknya. Rasih tak percaya si kembar nakal dan melihat si kembar. Si kembar tak mengakuinya. Papu masuk bersama Urmila. Lalu Rasih meminta supaya Papu berkata untuk bukti. Papu takut kepada Urmila dan tidak berkata apapun. Urmila menatap Papu dengan melotot. Ginjal membandingkan Rasih dan Gopi dan marah. Gopi selalu baik untuk semua orang, sedangkan Rasih pemalas. Rasih marah kepada Ginjal tak terima dirinya dibandingkan dengan Gopi. Lalu Kokila memanggil Rasih dan marah supaya tidak mengingat Gopi lagi. Rasih terkejut melihat Kokila menegurnya. Kemudian Rasih sedih dan bertanya-tanya mengapa Gopi pergi meninggalkan semuanya dan memikirkan di mana dan bagaimana nasib Gopi sekarang. Urmila berusaha menenangkan Rasih yang lagi murung. Saksikan video selanjutnya.